Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini, saya ingin mengangkat persoalan mengenai proses menulis atau menulis sebagai proses. Menulis sebagai proses mengisyaratkan bahwa kegiatan menulis dilaksanakan melalui tahap demi tahap atau terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh si penulis agar dapat melahirkan sebuah tulisan yang layak dibaca. Ya, secara garis besar, menulis sebagai proses dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar, yakni tahap atau fase prapenulisan, fase penulisan, dan yang terakhir, fase pasca penulisan. Saya akan menyampaikan secara singkat kegiatan-kegiatan apa saja yang harus direalisasikan oleh seorang penulis pada masing-masing fase tersebut. Pada fase pertama atau fase prapenulisan, ya, dapat diartikan sebagai tahap yang dilakukan oleh si penulis sebelum menulis. Ya, secara singkat, fase ini dapat juga disebut sebagai fase persiapan atau fase sebelum menulis. Apa saja yang akan dilakukan oleh seorang penulis pada fase ini? Ya, pada fase ini, penulis harus menentukan topik atau persoalan yang akan menjiwai seluruh tulisan. Ya, pada kegiatan ini, umumnya penulis dibingungkan karena diperhadapkan dengan banyaknya pilihan topik atau sebaliknya, tidak memiliki ide sama sekali mengenai topik apa yang harus digarap atau diejawantakan ke dalam sebuah tulisan. Banyak yang harus kita kupas berkaitan aktivitas pemilihan topik. Karena itu, tips atau cara menentukan topik akan saya buatkan dalam video tersendiri. Yang pasti, topik yang baik dapat kita lihat dari 3 aspek. Aspek kemenarikan, aspek kebermanfaatan, dan yang terakhir, aspek ketertanganan. Ya, setelah topik ditemukan, penulis harus menentukan maksud dan tujuan penulisan. Penentuan tujuan penulisan akan bermuara pada bentuk tulisan, cara penyampaian, serta tingkat kerincian atau genre mikro sebuah tulisan. Katakanlah tujuan kita menulis ialah untuk meyakinkan pembaca mengenai dampak hukum ujaran kebencian di media sosial. Misalnya, ya, itu artinya corak atau genre yang akan digunakan adalah jenis teks argumentasi yang berisi serangkaian evidensi mengenai dampak hukum ujaran kebencian di media sosial. Nah, Anda bisa mendapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai jenis-jenis teks pada video saya yang berjudul jenis-jenis teks. Ya, setelah itu, penulis harus memperhatikan sasaran tulisan atau sasaran karangan. Dengan kata lain, segmen pembaca yang mana yang kita perkirakan akan menjadi pembaca tulisan kita. Nah, segmen pembaca dapat kita kategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, atau profesi. Jika seandainya kita menyasar segmen pelajar, ya, tentu cara penyampaian ide dan materi yang akan dimuat dalam tulisan harus relevan dengan kehidupan seorang pelajar. Ya. Kemudian, aktivitas selanjutnya adalah mencari informasi pendukung. Pada dasarnya, informasi pendukung dapat kita lakukan jika, ya, atau ketika kita berada pada tahap penulisan. Namun begitu, akan lebih efektif, ya, dari segi penulisan apabila penulis telah dibekali sebelumnya dengan berbagai pengetahuan atau wawasan yang cukup mengenai topik yang akan diangkat dalam tulisan. Ya, informasi pendukung dapat kita temukan melalui berbagai cara, ya. Bisa melalui studi pustaka, wawancara, observasi, bahkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ya, dengan pengetahuan yang memadai serta informasi pendukung yang telah tersedia sebelumnya, proses penulisan akan menjadi lebih mudah. Ya, bisa Anda bayangkan jika Anda sedang menulis kemudian ada informasi yang kurang. Dengan terpaksa, Anda harus kembali ke lapangan untuk mencari informasi yang kurang tersebut. Ya, lain halnya jika kita telah mengantisipasinya dengan menyediakan informasi yang memadai sebelumnya. Tentu, penulis dapat berkonsentrasi penuh saat berada pada proses penulisan. Ya.
Kemudian, kegiatan yang terakhir dari fase pra-penulisan yaitu mengorganisasikan ide dan informasi. Ya, aktivitas ini sangat penting untuk meruntutkan ide dan informasi agar dapat menghasilkan sebuah tulisan yang logis, sistematis, dan tentunya tidak tumpang tindih. Ya, pengorganisasian ide dan informasi ini dapat kita lakukan dengan terlebih dahulu mencatat poin-poin penting yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian, menyeleksi berdasarkan tingkat urgensi dan signifikasi ide atau informasi yang ingin kita tampilkan. Ya, secara sederhana, kegiatan ini kita sebut dengan aktivitas membuat ragangan atau kerangka karangan. Kemudian, selanjutnya kita masuk pada fase penulisan. Secara umum, sebuah tulisan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian isi, dan yang terakhir bagian penutup. Ya, bagian pembuka berfungsi untuk memperkenalkan atau mengantar pembaca pada topik tulisan kita. Kemudian pada bagian isi berisi pembahasan mengenai topik atau ide utama tulisan. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan ilustrasi, informasi, atau bukti-bukti mengenai topik yang ingin kita kemukakan dalam sebuah tulisan. Tentunya, rangkaian ide yang akan ditulis pada bagian isi ini dapat mengacu pada ragangan atau kerangka karangan yang telah kita siapkan pada fase prapenulisan agar ide yang terdapat dalam tulisan kita tidak tumpang tindih, melainkan menjadi sebuah tulisan yang logis dan sistematis. Ya. Kemudian, bagian penutup adalah bagian yang berisi penekanan ide-ide penting pada bagian isi. Sederhananya, bagian penutup merupakan rangkuman atau repetisi bagian-bagian yang dianggap penting untuk diketahui oleh pembaca. Ya, yang terakhir kita masuk pada fase pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap bagi penulis untuk menghaluskan atau menyempurnakan hasil tulisannya. Ya, penulis dapat melakukan kegiatan ini sendiri atau bisa juga dengan menyewa atau meminta bantuan orang lain yang dianggap berkompeten untuk mengomentari atau memberikan masukan-masukan untuk kepentingan penyempurnaan tulisan pada fase ini. Hal-hal yang dapat diperbaiki pada fase ini dapat meliputi masalah yang bersifat teknis, seperti punktuasi, diksi, pengalimatan dan pengalineaan, gaya bahasa, atau hal-hal yang berbau mekanik. Dan bisa juga perbaikan dari segi konten atau isi tulisan. Ada ahli yang membedakan kegiatan perbaikan pada hal-hal teknis dengan sebutan editing, sementara untuk perbaikan pada isi tulisan disebut revisi atau revising. Tapi ada juga ahli yang cenderung menyamakan istilah editing dan revisi sebagai kegiatan yang sama, ya. Karena pada dasarnya kegiatan pada pasca penulisan ini sifatnya untuk memperbaiki baik dari segi teknis maupun dari segi isi atau materi. Ada satu kiat buat Anda yang ingin menulis dan mungkin sementara menulis. Kiat itu adalah jangan berhenti sebelum selesai. Jika Anda stuck, Anda bisa rehat sejenak untuk menjernihkan pikiran, kemudian Anda bisa mendidihkan air secukupnya dan tuangkan ke dalam cangkir berisi kopi. Hirup aromanya, seruput sedikit demi sedikit, dan Anda pun siap menulis lagi. Demikian penjelasan singkat mengenai proses atau tahap-tahap penulisan yang harus dikerjakan oleh si penulis. Lebih dan kurangnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat, dan apabila Anda menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan selamat menulis.